Pada studi kasus kelima ini, kita membahas strategi ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang, yang dikenal memiliki standar mutu dan keamanan pangan yang sangat ketat. Dalam periode 2023 hingga 2024, ekspor komoditas perikanan Indonesia, khususnya tuna dan udang, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keberhasilan ekspor ini didukung oleh beberapa strategi implementasi utama. Strategi pertama adalah pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan Jepang, yang menuntut kualitas produk yang konsisten serta proses produksi yang terkontrol dengan baik. Strategi kedua adalah penerapan sertifikasi internasional serta sistem traceability produk yang memungkinkan setiap produk dapat ditelusuri asal-usulnya, mulai dari proses penangkapan hingga distribusi. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan importir dan konsumen Jepang. Strategi ketiga adalah kemitraan strategis dengan importir dan distributor Jepang yang membantu pelaku usaha Indonesia memahami regulasi lokal, preferensi pasar, serta memperlancar distribusi produk di pasar tujuan. Hasil dari strategi tersebut, ekspor tuna dan udang Indonesia ke Jepang mengalami pertumbuhan secara year on year dengan nilai ekspor yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat berdasarkan data BPS dan KKP. Pada studi kasus ke-6 ini, kita membahas ekspor produk furnitur kayu Indonesia ke pasar Jepang, yang dikenal sebagai pasar premium dengan standar kualitas, presisi, dan keberlanjutan lingkungan yang sangat tinggi. Jepang menuntut keunggulan pada setiap aspek produk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga kualitas finishing akhir. Untuk dapat memasuki pasar tersebut, diterapkan beberapa strategi implementasi utama. Strategi pertama adalah pemenuhan Japanese Industrial Standards atau JIS, yang menjadi syarat utama masuk pasar Jepang dan mencakup standar mutu serta keselamatan produk yang ketat. Strategi kedua adalah penerapan sertifikasi keberlanjutan seperti SVLK dan FSC, serta penggunaan sistem traceability guna menjamin bahwa bahan baku kayu berasal dari sumber yang legal dan ramah lingkungan. Strategi ketiga adalah kerjasama strategis dengan importir dan distributor furnitur di Jepang yang membantu produsen Indonesia memahami selera desain, preferensi kualitas konsumen, serta jalur distribusi yang paling efektif. Hasil dari penerapan strategi tersebut, ekspor furnitur kayu Indonesia ke Jepang mengalami pertumbuhan sekitar 15 hingga 20% secara year on year yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar Jepang terhadap kualitas dan keberlanjutan produk furnitur Indonesia. Pada studi kasus ke-7 ini, kita membahas ekspor produk rempah-rempah Indonesia ke pasar Timur Tengah. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen rempah-rempah terbesar di dunia, seperti lada, pala, dan kayu manis. Sementara pasar Timur Tengah memiliki permintaan tinggi untuk kebutuhan kuliner dan industri makanan. Namun, pasar ini juga menerapkan standar kualitas, keamanan pangan, serta preferensi rasa yang cukup spesifik. Untuk menjawab tantangan tersebut, diterapkan beberapa strategi utama. Strategi pertama adalah pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan internasional, termasuk sertifikasi halal dan food safety yang diakui di kawasan Timur Tengah. Strategi kedua adalah penyesuaian kemasan, dengan penggunaan bahasa Arab dan informasi produk yang sesuai dengan regulasi setempat agar lebih mudah diterima oleh konsumen lokal. Strategi ketiga adalah kemitraan strategis dengan importir dan distributor lokal yang membantu memperkuat jaringan distribusi serta memahami preferensi pasar secara lebih mendalam. Hasil dari penerapan strategi tersebut, ekspor rempah-rempah Indonesia ke pasar Timur Tengah mengalami pertumbuhan sekitar 15 hingga 20% secara year on year, sekaligus meningkatkan citra Indonesia sebagai pemasok rempah berkualitas di pasar internasional. Pada studi kasus ke-8 ini, kita membahas ekspor produk tekstil dan garmen Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu produsen tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara. Sementara Amerika Serikat menjadi pasar dengan permintaan tinggi terhadap produk garmen berdesain modern dan harga yang kompetitif. Namun, pasar ini juga menerapkan standar yang sangat ketat terkait kualitas produk, etika ketenaga kerjaan,
dan keberlanjutan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diterapkan beberapa strategi utama. Strategi pertama adalah kepatuhan terhadap standar dan regulasi Amerika Serikat, termasuk standar keselamatan produk serta praktik ketenagakerjaan yang etis. Strategi kedua adalah penyesuaian produk, terutama pada desain dan ukuran pakaian, agar sesuai dengan preferensi konsumen Amerika yang cenderung menyukai potongan lebih longgar dan standar ukuran yang berbeda dari pasar Asia. Strategi ketiga adalah kemitraan global, yaitu kerjasama dengan buyer dan retailer internasional, serta pemanfaatan platform B2B global untuk memperluas jaringan distribusi di seluruh wilayah Amerika Serikat. Hasil dari penerapan strategi tersebut, ekspor tekstil dan garmen Indonesia ke Amerika Serikat mengalami pertumbuhan sekitar 10 hingga 15% secara year on year, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok garmen yang kompetitif di pasar global dan membuka peluang masuk ke segmen pasar yang lebih premium.